Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarpinah R, mahasiswa pasca sarjana semester 3. Untuk kali ini saya bersama orang tua Ananda Akbar untuk bertanya atau apa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh ibunya Ananda Akbar. Dan untuk kali ini saya mengangkat tema itu menjadi teman bicara, cara memancing komunikasi dua arah anak yang speed delay, di mana Ananda Akbar mengalami keterbatasan atau speed delay atau lambat berbicara, Bu ya. Iya. Ya. Nah, di sini tujuannya saya mengajak Ibu di sini pertama itu memberikan pemahaman mendalam bagi orang tua dan pendidik tentang pentingnya komunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah ini sangat penting, Ibu ya. Yang kedua, menyajikan strategi praktis untuk menstimulasi respon verbal dan nonverbal pada anak. Yang ketiga, mengurangi kecemasan orang tua dengan memberikan langkah-langkah intervensi berbasis rumah dan sekolah. Nah, sasarannya Ibu ya, Ibu, guru dan masyarakat umum sebenarnya untuk pemerhati perkembangan anak. Jadi Ibu itu adalah guru yang utama, guru yang pertama sekali dikenal anak. Yang kedua baru guru yang ada di sekolah. Jadi Ibu guru yang pertama sekali, ya. Jadi di sini Ibu bisa Ibu memperkenalkan diri. Saya sudah tadi memperkenalkan diri, jadi giliran Ibu memperkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Bu Rahmatia, saya dari orang tua Ananda Muhammad Akbar. Dan saya bersyukur telah diterima di sini anak saya sekolah. Karena sebenarnya anak saya umurnya 7 tahun. 7 tahun Iya, ya? 7 tahun seharusnya sudah masuk SD. Tapi saya bersyukur sudah diterima di sini sama Bunda Pina TK Masar. Dan Jadi aku sebenarnya sudah 7 tahun gitu 7 ya? tahun, iya. Sebenarnya dia sudah ada di SD. Iya, Iya. tapi mohon maaf karena begitu Bunda belum dia kurang lancar ceritanya, tapi saya bersyukur sekolah sudah mengajar di sini TK Masar, tapi alhamdulillah mulai baik cara bicaranya. Dan saya berterima kasih sama di sini bunda-bundanya, gurunya, ibunda TK Masar, Masya Allah. kepala sekolah dari Bunda Pina. Iya, karena anak itu bisa berkembang dengan pesat. Setiap perkembangannya jika orang tua mulai menyampaikan dia mengawali menyampaikan keterbatasan yang dimiliki anak, karena orang tua yang lebih mengetahui. Iya. Kalau kami nanti ada penyampaian dari orang tua bahwa seperti ini anaknya, lalu kami juga mendeteksi, tetapi kami juga mendeteksi di sekolah bahwa anak ini memang yang disampaikan orang tuanya. Jadi kami juga selalu berkomunikasi ya. Jadi saya penasaran sekali ini dengan perkembangannya Akbar ya Bu ya. Kalau umpamanya di rumah, kalau umpamanya Ibu ya di rumah, Ibu cara mengatasi hambatan komunikasi selama ini kepada Ananda Akbar untuk memancing, kalau Akbar meminta sesuatu kepada Ibu, entah makan awalnya ya sebelum masuk sekolah, makan, minum, bagaimana caranya Akbar? Entahkah pakai bahasa Iya. Seumpama mau makan begini biasa Bunda. Oh, mengerti. Kalau dibilang minum, bilang minum. Tapi kalau masalah mau buang air besar, dia bilang Bunda gitu. Tapi syukur setelah sekolah di sini alhamdulillah. Mulai kami bilang biasa makan mak begitu. Jadi saya berterima kasih sama Bunda Pina. Iya, jadi ada bundanya itu, Bunda ada yang mendampingi Akbar di sekolah juga ya Bunda, Ibu ya. Selain saya juga sebagai kepala sekolahnya di sini, tapi memang saya yang selalu mendampingi Ananda Akbar untuk
Tetapi seiring berjalannya waktu, Akbar sudah mulai mandiri, sudah mulai ini, Bunda Ade yang mendampingi. Jadi komunikasi dua arah di sekolah itu bersama Bunda Ade, perlahan juga Bunda Ade tahu. Dan saya juga menyampaikan bahwa kalau Akbar itu minta ini, minta itu, dia itu komunikasinya seperti ini. Jadi kami itu dengan guru juga seperti itu ya. Ibu. Nah itu ya, kalau Akbar mau makan, Ibu dia menyampaikan makan seperti ini. Oke. Oke, luar biasa ya, memiliki anak yang sangat luar biasa, Ibu sangat hebat. Nah, Ibu, seberapa penting ekspresi wajahnya Ibu kepada Ananda pada saat ada intonasi dalam membangun komunikasi dua arah. Pada saat Akbar atau Ibu marah atau Ibu mau sayang Akbar bagaimana, atau mau memuji Akbar bagaimana, itu mimik wajahnya Ibu. Biasa Akbar pintar, kadang biasa ada maunya, dia harus dipuji-puji, dikasih bagaimana atau bagaimana, bilang Akbar pintar nak Akbar, besok lagi sekolah nak, mau sekolah tak? Nah, iya. Tapi kadang juga Bunda bilang mau. Kalau mau, dia tidak mau. Iya, mau. Dia bilang jadi tidak mau sekolah ini, mau sekolah. Rindu sama teman. Oh, mulai Bu sekarang nanti alhamdulillah lancar nih kodong. Iya. Jadi apa tips Ibu ya? Apa tips bagi orang tua yang merasa lelah karena merasa berbicara sendiri? Kan kadang itu Ibu mungkin ya, mungkin Ibu berbicara sendiri tapi si Akbarnya ini tidak merespon karena bisa jadi dia sibuk dengan mainannya atau sibuk dengan apa saja yang dia bisa, yang dia amati, tetapi Ibu kadang memanggil Akbar atau mau disuruh apakah tapi tidak respon. Bagaimana itu Bu? Pada saat biasa Bunda kalau seumpam bilang Akbar mau belajar ke bagaimana atau disuruh bagaimana, kalau memang dia tidak mau, maka saya bilang ya tidak bisa dipaksa. Tapi dulu, tapi sekarang Nami kalau seumpam dibilang Akbar pintar, ambilkan dulu itu nak, bilang dulu biasa Bunda mau, pintar itu Akbar nak. Kalau dibilang di sekolah Bunda Akbar paling pintar, paling rajin juga, pasti ke sana nih Pak Bu. Iya. Jadi kuncinya Ibu ini, tipsnya ini dari Ibu, rajin dipuji. Iya. Dipuji. Rajin dipuji, lalu selalu dirangkul ya, selalu dipeluk ya. Begitu. Mungkin itu tips dari Ibu ya, yang selama ini merasa ada juga lelahnya menghadapi anak yang kadang merespon kita, kadang tidak. Dan ada juga yang biasanya kalau di sekolah yang saya lihat itu biasa ada tiba-tiba dia tantrum, dia memukul begitu, tetapi mungkin kesabaran Ibu ya dengan komunikasi dua arah sampai anaknya bisa ini ya, bisa lebih baik. Saya penasaran sekali dengan gurunya, bagaimana kita mau tahu bagaimana kalau menghadapi si Akbar gurunya kan, karena kan anak usia dini itu sangat lucu Bu ya, sangat lucu sekali, semua anak itu berbeda-beda, tetapi berbeda-beda juga keunikannya. Untuk selanjutnya saya bersama dengan guru pendampingnya Ananda Akbar. Bisa diperkenalkan dirinya dulu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisanya Masar Kahil selaku guru di TK Mahsar dan juga guru pendamping khusus untuk Akbar. Oke. Nah, penasaran sekali ya. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan ibunya Ananda Akbar bahwasanya Akbar itu sudah banyak perubahan. Karena Akbar ini mengalami keterbatasan speed delay, ya, dia itu terlambat berbicara. Namun sebenarnya kata ibunya itu sebenarnya sudah sekolah di SD. Namun di titik di sini dulu di 1 tahun di TK. Bagaimana menghadapi Ananda Akbar selama ini, cara mendampinginya ya? Kalau dari segi umur sebenarnya Ananda Akbar sudah matang. Tapi kalau dari segi perilaku sama seperti anak-anak pada umumnya di PAUD dan juga keterbatasan. Tapi ini keistimewaan tersendiri untuk Ananda Akbar sebenarnya.
karena di usianya yang sudah 7 tahun dan keistimewaan yang dimiliki, tapi Ananda Akbar berbaur dengan teman dan tidak malu. Dia percaya diri. Dari awal masuk Ananda Akbar itu sudah memiliki kepercayaan diri. Dia mau berbaur sama temannya, mudah bersosialisasi dengan temannya, dan dia mau belajar untuk menyebutkan kata yang disebutkan juga oleh teman dan guru. Yang awalnya mulai dari Bunda Pina dulu awalnya memegang Akbar, dan mendampingi Akbar, menstimulus Akbar bagaimana agar Ananda Akbar bisa menyebutkan kata ini, distimulus secara terus menerus. Lalu akhirnya Akbar sudah mau bergabung bersama teman di kelasnya. Yang awalnya Ananda Akbar masih bermain di halaman depan, bermain bebas, dan akhirnya alhamdulillah Akbar sudah mau bergabung bersama teman bermain aturan, ya? mengikuti aturan dan berkegiatan. Ya. Dan sudah bisa menyebut nama temannya, Betul. gitu ya? Iya. Ada beberapa teman yang paling sering dia sebut seperti kita, yang awalnya dipanggil Cici tuh. Cici. Nah, akhirnya sekarang sudah dipanggil Tita. Sekarang dia Teman dekatnya. teman itu, dekatnya. dia Iya, paling senang, akrab. paling akrab. Kalau menyeberang kelas, ada juga dia paling sebut Fitla, Fitra dan Faro itu sebenarnya, tapi masih berusaha Akbar untuk sebut sampai sempurna. Yang awalnya Akbar tidak tahu namanya, akhirnya sudah bisa disebutkan namanya. Oke, nah di sini dipanggil Bunda Ade ya. Iya. Di kelasnya lebih cenderung anak-anak memanggil Bunda ya. Nah, ada sedikit yang ingin saya gali ya. Perbedaan mendasar antara anak yang terlambat bicara dengan anak yang mengalami gangguan komunikasi sosial. Seperti perbedaannya kira-kira ya. Kalau dulu Bunda, saya pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis guru pendamping khusus di tahun 2023 yang menangani. Bunda Ade sudah bisa menangani Iya, ya, yang menangani, sudah ada basic. Ada basic. Sudah ada bekal dari BIMTEK tersebut. Kami diajarkan bagaimana cara menangani anak yang speak delay dan juga mengalami gangguan komunikasi secara sosial. Kalau dari definisinya, kalau anak speak delay itu ternyata bisa dari gangguan atau keterbatasan dan juga kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Mungkin Kalau- pengaruh sibuk ya orang Ya, tuanya betul, ya. bisa Sibuk jadi di HP seperti atau sibuk di pekerjaan Ya, seperti ya. pekerjaan. Atau walaupun orang tuanya tidak sibuk Bunda, tapi anaknya jarang diajak berkomunikasi. Sedangkan anak itu mulai dari kandungan ternyata itu harus sering diajak untuk berkomunikasi agar anak itu sudah dari rahim distimulus hingga akhirnya pada saat dilahirkan kemudian beranjak ke anak-anak umurnya itu mereka sudah bisa berbicara. Kalau gangguan komunikasi sosial mereka lebih cenderung ke introvert Bunda. Karakter yang introvert yang dimana anak tersebut belum bisa bergabung secara sosial, belum bisa bergaul dengan temannya. Berbeda dengan Ananda Akbar, walaupun Ananda Akbar ceritanya speak delay, tapi yang menjadi keistimewaan untuk Akbar sendiri percaya diri dan mampu bergabung dengan temannya, mampu bersosialisasi dengan temannya. Seperti itu. Dan temannya ini alhamdulillah di sini Bunda tidak ada yang mengejek Akbar. Malah mereka senang. Mereka senang kalau mereka mendengarkan Akbar bercerita, lantas ceritanya kadang Akbar menyebutkan kata secara tidak sempurna, dikoreksi oleh temannya. Alhamdulillah di sini tidak ada yang mengejek. Anak-anak membenarkan apa Betul. yang disebutkan Akbar itu yang belum sempurna, temannya membenarkan atau mengulang kembali. Jadi apa yang didengarkan Akbar dan temannya dengan guru itu memberikan stimulus juga bagi Ananda Akbar. Nah, menarik sekali ya Bunda Ade, walaupun Bunda Ade ini belum berkeluarga tetapi bisa merangkul anak-anak dan bisa mengetahui perkembangan anak yang butuh pendampingan khusus. Nah, masih ada ya Bunda Ade di sini ada terkait sini yang saya ingin sampaikan. Nah, Bunda Ade ada di sini mengapa metode bertanya terus menerus? Kan biasanya kita bertanya terus menerus kan sebagai guru. Justru seringkali membuat anak speak delay, semakin diam. Karena apa sebabnya itu Bunda Ade? Biasanya Bunda kalau
anak itu karena jarang, karena biasanya pengaruh dari lingkungan rumah, yang awalnya sudah jarang ditanya, bahkan tidak pernah ditanya sekalipun bagaimana kesehariannya di sekolah. Biasanya kan dimulai dari situ. Akhirnya pada saat memasuki lingkungan yang menurut anak-anak seperti delay, wah ini lingkungan baru untuk saya, yang dimana semua orang bercerita, semua orang diajak berkomunikasi, sedangkan saya di rumah tidak pernah seperti itu. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing, dan akhirnya pada saat masuk ke lingkungan baru, mereka terkejut. Wah, ini saya harus bagaimana? Saya harus jawab apa? Apalagi anak speak delay itu kekurangan kosakata sebenarnya, karena jarang diajak komunikasi. Sehingga kuncinya itu adalah diajak komunikasi anaknya agar tidak mengalami speak delay, dan kalau sudah kasusnya seperti Ananda Akbar, nah distimulus mulai dari lingkungan rumah, distimulus, lalu di sekolah lagi diajak oleh guru untuk berkomunikasi dan dilanjutkan lagi di rumah. Kalau bisa didampingi dengan psikologi sebenarnya Bunda, psikiater. Harus Iya. ada orang tua mungkin bisa nanti sekali-sekali dibawa ke psikolog untuk lebih mendapatkan stimulus lagi. Ya, kalau gurunya ada latar belakang dari psikologi itu alhamdulillah sangat membantu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya tidak ada latar belakang dari psikologi, hanya membaca dan mengikuti bimbingan dulunya, jadi saya terapkan apa yang sudah saya pelajari saja. Oh, betul sekali ya, menarik ya Bunda Ade ya. Diterapkan apapun yang kita dapatkan dari bimbingan itu, kita bisa memberikan ke anak-anak, dilanjutkan ke anak-anak. Ya. Baik, terima kasih banyak ya waktunya Ya, Bunda Ade. iya, Bunda. Tapi saya mau penasaran sekali, saya mau ajak lagi ya ibunya Ananda Akbar untuk saling kita berbicara dua arah ya. Oh, iya, sharing. Iya, sharing. Nah, ibu sini mungkin ibunya Akbar mungkin bisa bergabung di sini. Bergabung di sini ya ibunya Akbar. Ini kan ibunya Akbar dengan Bunda Ade ini bagaimana caranya berkomunikasi. Kalau Bunda Ade ada kayak tidak dipahami oleh Ananda Akbar, tidak dipahami oleh Bunda Ade, apa yang diminta oleh Akbar di sekolah, ada bahasa yang tidak dipahami, biasanya ditelepon ibu atau kalau diantar, apa itu Bu yang disebut Akbar begini. Biasanya bagaimana itu komunikasinya antara ibu dengan Bunda Ade? Ada itu yang biasa. Oh iya, ada yang biasa. Kalau Iya. saya dulu awalnya Akbar itu selalu sebut Lili Opas, Iya, gitu. Opas. Oh, iya. Lili. Kalau Lili Opas itu pop ice. Oh, Lili Opas. Iya. Ini Iya. sama ini Lili apa dulu ya? Selalu dia bilang Lili di depannya. Akhirnya saya tanya teman kelasnya, kira-kira kata Lili itu apa ya? Oh, ternyata kata Lili itu beli. Beli, Saya juga sudah tanya di Mau ibunya beli Akbar waktu Lili, itu. beli Iya. Lili Beli. dulu. Iya. Beli pop ice dibilang Lili Opas. Lili Opas. Iya, sekarang itu sudah mulai dia sebut bukan lagi Lili Opas, tetapi kalau mau beli dia mungkin sudah. Iya, seperti tadi pagi salah satu teman kita dari sini, Bunda Ira itu dia beli kue kacang, Bunda Pawa kacang. Iya. Nah, dia lihat Bunda Ira beli, terus dia bilang, beli apa ndak? Gitu, beli apa ndak? Iya, Dia ndak, bertanya, Bunda. iya. Bunda itu tapi dia bilang dah. Iya, beli apa ndak? Jadi diperlihatkan sama Bunda Ira, ini beli kue, mau tue, oh Iya. mau kue. Alhamdulillah sudah mulai, sudah mulai. intonasinya sudah mulai keluar. Jadi ibu itu saya selaku kepala sekolah juga di sini, saya sangat baru kali ini ada orang tua murid ada sebenarnya, tetapi kalau dia menyampaikan dia sebentar tersinggung kalau kami Iya. dari sekolah menyampaikan begini anaknya, tetapi ibu sangat luar biasa Bu, ya sangat luar biasa, insya Allah anaknya berhasil ke depan. Amin. Ibu juga jangan bosan-bosan untuk terus berkomunikasi dengan Akbar. Baik, terima kasih banyak ibunya Akbar dan terima kasih banyak Bunda Ade sudah sangat luar biasa mendampingi ini Bu Ara ya, mendampingi anak Akbar di sekolah, sementara ibunya Akbar mendampingi anaknya di rumah. Iya. Saya juga Bunda, terima kasih banyak. Iya. Sudah ngajar Ananda Akbar. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Bunda Ade.
Mohon maaf jika ada yang Iya Bu. Iya. Ya, anak-anak gitu ya. Iya. Seru ini ya, seru. Jadi wawancaranya kita ini sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.